berdiri. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi dulu biar adik-adik semangat. Jadi sebelum mulai ibadah, ayo adik-adik semua berdiri, ayo berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, Selamat Pagi Tuhan. Musik. Adik-adik silakan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369. Ada yang pertama, adik-adik silakan bangkit berdiri. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk pada hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang ke-9. Mari kita mendengarkan teman-teman kita mengucapkan titah yang ke-9 melalui video berikut ini. Titah ke-9, jangan kau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin.
Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat 9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah 9, jangan berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Titah 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 ke-9, jangan engkau buta. 9, jangan engkau berdusta. Amin. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Amin. Adik-adik, ayo kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian bunyi titah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kembali lagi kita buka Kidung Jemaat kita nomor 410. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Musik. Kita berdoa mengaku dosa kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk kepada ayat bulanan yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 8. Kita akan mendengarkan teman-teman kita mengucapkan ayat bulanan. Yuk kita saksikan video berikut ini. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di
depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui
aku di depan manusia. Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan ayat bulanan ini, yaitu Lukas 12 ayat 8. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian ayat bulanan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kembali kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 370, ayat yang pertama. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408. Musik. Yang
Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang memelihara hidup kami hingga minggu hari ini. Terlebih Tuhan, di saat kami boleh beribadah, sekalipun kami harus beribadah di rumah. Kami boleh bernyanyi, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu kiranya tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua beserta dengan keluarga. Semoga hari ini adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita untuk memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, yang masih beribadah di rumah, ayo kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Inang akan baca untuk kita semua, kita boleh mengikutinya melalui Alkitab, dan yang belum bisa membaca boleh mendengarkan video ini ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah tidak melihat sebuah pohon? Ya, sebuah pohon itu bisa tumbuh ketika dia ditanam di dalam tanah. Kalau sebuah pohon atau bibitnya atau pohonnya ditanam di atas batu, dia pasti tidak bisa tumbuh, tidak bisa besar, tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah. Ya. Karena apa? Batu itu tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa menghidupkan pohon itu. Dia harus ditanam di dalam tanah. Karena dari dalam tanah akan ada humus, akan ada pupuk yang bisa diserap oleh akar, sehingga pohon ini terus bisa tumbuh, berkembang, bahkan sampai berbuah. Ya, coba adik-adik perhatikan, siapa yang di rumahnya menanam pohon? Pohon itu nggak pernah ditanam kecil segini terus, tidak pernah. Apalagi kalau kita rajin menyiramnya, membersihkan sekitarnya, atau mungkin orang tua kita memberi pupuknya sehingga pohon itu tumbuh subur dan nanti buahnya manis. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti sebuah pohon inilah hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Jika pohon harus ditanam di dalam tanah yang akarnya akan mencari makanan untuk dia boleh terus tumbuh dan tumbuh, demikian juga dengan kita. Apakah yang menjadi akar kita supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Akar dasarnya adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita ini seperti pohon tadi yang ditanam di dalam tanah, lalu kita boleh bertumbuh karena akarnya menyerap ya sari-sari makanan, humus yang ada di tanah, menjadi tumbuh. Demikian juga orang yang percaya. Ketika dia hidup di dalam Yesus yang menjadi dasar, yang menjadi kekuatan supaya dia terus bertumbuh, maka seperti pohon semakin besar, lalu berbuah. Demikian juga kita. Hari lepas hari ketika kita diam di dalam Yesus, kita mau hidup di dalam Yesus, kita selalu memuji Yesus, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu berdoa kepadanya, maka dikatakan dalam firman ini kita akan berakar, akar kita itu akan kuat. Artinya apa? Iman kita semakin teguh. Kalau ada sesuatu yang buat kita takut, gelisah, khawatir, kita nggak perlu lagi, kita akan katakan, aku kan punya Tuhan Yesus yang bisa menolong. Ya, akarnya kuat, iman kita sudah kuat. Nah, ketika iman kita sudah kuat, lalu kita bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Buahnya lebat dan manis. Siapapun yang melihatnya bersuka cita.
Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik sekolah minggu agar adik-adik sekolah minggu senantiasa hidup di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tadi Inang sudah bilang, orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, yang berakar teguh, beriman teguh, adalah orang yang selalu berbuah manis. Artinya adik-adik sekolah minggu semuanya harus menunjukkan perbuatan baik. Ya, nggak boleh melawan orang tua, nggak boleh berkata kasar, nggak boleh berantem, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tapi harus senantiasa hidup di dalam Tuhan Yesus, memberitakan Tuhan Yesus lewat hidup. Dikatakan di sini yang selalu bersyukur, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu melalui firman ini diajar, tekunlah berdoa, tekunlah memuji Tuhan, dan tekunlah mendengar firman Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu bertumbuh dan bertumbuh, berbuah dan berbuah, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, siapa adik-adik sekolah minggu yang mau berbuah? Nah, semua harus mau berbuah. Bagaimana supaya berbuah? Teruslah hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai, hidup di dalam perbuatan baik. Jika itu yang adik-adik lakukan, berarti adik-adik sungguh-sungguh sudah bertumbuh diam di dalam Yesus, berakar, tumbuh dan berbuah. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan orang tua kita juga boleh bersuka cita. Kiranya semua adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu hari ini, di mana Tuhan kami harus diam di dalam Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Ketika kami diam di dalam-Mu, maka kami akan berakar yang kuat. Iman kami akan semakin teguh. Kami bertumbuh dan berbuah. Dan itulah yang Kau kehendaki dari kami, umat-Mu yang sudah Engkau selamatkan. Khususnya buat adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah hari ini, pakailah mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu berbuah yang manis. Ketika mereka terus rajin berdoa, memuji Tuhan, selalu bersyukur, dan rajin mendengarkan firman-Mu, maka mereka akan terus menunjukkan buah-buah yang baik lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku mereka setiap hari. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak kesukaan di hadapan Tuhan dan sukacita bagi orang tua. Dan setiap orang tua, Tuhan juga lah yang memberkati mereka. Berkati kesehatan, pekerjaan, dan harapan. Sehingga setiap orang tua boleh memberikan yang terbaik. Terlebih di dalam mengajar, membimbing, dan mengarahkan anak-anak mereka ke dalam jalan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Jika ada anak sekolah mingguan dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam pendidikan mereka, Tuhan juga yang beri hikmat dan kepintaran. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi adik-adik jangan lupa ya untuk mempersiapkan persembahannya di kotak persembahan yang telah diberikan. Oke adik-adik, kembali lagi kita buka video jemaat kita 184. Musik. Ini
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniaimu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan di ibadah sekolah minggu HKBP Bengkulu. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kata yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorangnya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada
kasih seorang yang memulihkan nyawanya untuk terhabat-terhabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin. 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Amin.